الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawadhu'u la yazidul 'abda illa rif'ah. Fatawadhu yarfa'kumullah wal afu la yazidul 'abda illa izzan fa'fu yu'izzakumullah. Was sadaqatu la tazidul mala illa kasratan. Fatasaddaqu yarhamkumullah. Bermula merendahkan diri itu tiada menambahi akan seseorang hamba Allah melainkan ketinggian. Maka rendahkan oleh kamu akan diri kamu, niscaya mengangkatkan oleh Allah Ta'ala akan derajat ketinggian kamu. Dan bermula orang yang memaafkan kesalahan manusia itu tiada menambahi ia akan seseorang hamba Allah melainkan kemuliaan. Maka maafkan oleh kamu akan kesalahan manusia, niscaya memuliakan oleh Allah Ta'ala akan kamu. Dan bermula sedekah itu tiada menambahi akan harta, melainkan berlebih banyak. Maka beri oleh kamu akan sedekah, niscaya memberi rahmat oleh Allah Ta'ala akan kamu. Ini masih bab yang mengenai kebinasaan marah dan kebinasaan bersakitan hati. Jadi hadis yang sudah kemarin, salasun wallazi nafsi biyadihi in kunta halafan. 3 perkara Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang-orang yang bersedekah tidak akan mengurangi akan hartanya. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah Ta'ala muliakannya. Orang-orang yang tidak mampu membantu orang lain, menutup pintu bantuan kepada orang lain, Allah Ta'ala akan membukakan pintu kepapaan baginya. Nah, tidak mau bantu orang lain tetapi kita sanggup. Kita tutup pintu untuk membantu orang lain. Allah Ta'ala akan buka satu pintu, yaitu pintu papa kepada kita. Pintu miskin. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi, at-tawadhu'u la yazidul 'abda illa rif'ah. Merendahkan diri itu tiada menambahi akan seseorang hamba Allah melainkan ketinggian. Orang yang tawadhu ataupun merendahkan diri, Allah Ta'ala akan beri orang itu ketinggian. Derajat yang tinggi di sisi Allah. Bukan di sana kita tawadhu, kita akan tinggi orangnya nambah 2 meter, bukan. Derajat kita yang tinggi di sisi Allah. Kita tawadhu di depan manusia, tetapi pada hak Allah Ta'ala kita tinggi derajat. Maka rendahkan oleh kamu akan diri kamu, niscaya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat ketinggianmu. Ya, kita yang mencarikan ketinggian daripada Allah, kemuliaan daripada Allah Ta'ala, derajat daripada Allah Ta'ala, bukan kita cari dari manusia. Jangan cari kemuliaan dari manusia. Jangan cari keridhaan dari manusia. Carilah keridhaan Allah dan carilah kemuliaan daripada Allah. Bagaimana kita tinggi derajat? Lakukanlah tawadhu, rendahkanlah diri depan manusia. Bukan menghinakan diri, merendahkan diri. Perangailah dengan perangai yang baik, kita merendahkan diri. Kita tidak sombong. Karena lawan tawadhu sombong. Kalau orang yang tawadhu, Allah Ta'ala menaikkan derajatnya yang tinggi,
Kalau orang yang sombong, Allah Ta'ala menurunkan derajatnya. Nah, jadi tawadhu ini lawan daripada sombong. Kita biasa saja, kita kaya biasa saja. Kalau ada orang yang berkata, kamu rezeki orang kamu udah kaya, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala sudah kasih rezeki. Nggak usah sombong-sombong. Ya. Paham kan? Ini yang pertama. Dan yang kedua, orang yang memaafkan kesalahan manusia itu tiada menambahi ia akan seseorang hamba Allah melainkan kemuliaan. Orang yang memaafkan dosa ataupun kesalahan orang lain, ini seperti hadis yang sudah kemarin kan? Allah Ta'ala akan memuliakannya besok di hari kiamat. Seluruh dosanya juga diampuni dan Allah Ta'ala mengampuni segala dosanya dan Allah Ta'ala memuliakannya di hari kiamat. Yang kita butuh adalah kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Di sini kita hina di mata manusia, tetapi pandangan Allah kita sangat mulia, lebih-lebih besok di hari akhirat. Kita sangat dimuliakan. Kenapa? Karena kita sering memaafkan kesalahan dan dosa manusia. Allah Ta'ala akan menambahkan kemuliaan. Makin sering kita memaafkan dosa orang lain, makin naik kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jangan egois. Karena kita nggak suka sama dia, kita maaf, kita nggak mau memaafkan dia. Dia banyak berbuat kesalahan kepada kita itu. Karena kita tidak suka sama dia, karena kita benci kepadanya, di saat dia minta maaf kita tidak maafkan, itu salah. Kalau kita menahankan dosa dan kesalahan orang lain, kita tidak maafkan, kita banyak dosa dengan Allah Ta'ala. Besok dari kiamat Allah Ta'ala juga tidak akan maafkan. Pembalasan yang sangat besar adalah di saat kita memaafkan dosa orang lain, hari kiamat Allah Ta'ala menyeru, wahai orang-orang yang sudah dimaafkan dosanya, makanya maafkanlah dosa kesalahan ataupun kesalahan orang lain. Sekarang di dunia kita maafkan orang lain, besok di hari kiamat Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita. Kemudian dimuliakan. Kalau sekarang kita tahankan semua itu, Allah juga menahan semuanya. Jangan pikir kita berpikir, dia sangat parah menzalimi. Itu biarin saja. Gak usah lihat masa-masa yang lalu, gak usah. Bikinlah masa depan. Mungkin dia sudah bertobat, ingin meminta maaf, maafkanlah. Seberapapun kesalahan dan parahnya itu, maafkan saja. Paham kan? Dan bermula sedekah, tiada menambahi akan harta, melainkan berlebih banyak. Maka beri oleh kamu akan sedekah, niscaya memberi rahmat oleh Allah Ta'ala akan kamu. Yang ketiga, kata Nabi, orang-orang yang bersedekah, secara zahir, harta kita berkurang. Secara batin, Allah Ta'ala menambahkan lebih banyak. Dan kita dikasih rahmat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mengasih rahmat kepada orang-orang yang sering memberi sedekah, sering bersedekah. Memang secara lahir kita punya uang 15.000, kita sedekah 5.000, sisa 10. Hari ini. Tapi besok Allah Ta'ala bisa menambahkan, bisa 20.000, bisa 30.000. Kemudian harta yang masih sisa itu akan berkah. Karena Allah Ta'ala sayang kepada orang-orang yang bersedekah. Allah Ta'ala akan beri rahmat kepadanya. Jangan takut. Seberapapun kita mampu, kita lagi sempit, mampunya 2.000, kasih 2.000. Jangan memikirkan dikasih padanya, dia enak-enak duduk aja, cuma sedekah, itu salah. Jangan mikirkan orang kita kasih. Yang kita pikirkan, kita yang ngasih dapat pahala. Jangan mikirkan dia. Kalau dia masih miskin, berarti ada lumbung ataupun tempat kita mengambil pahala. Kalau dia kaya, kemana kita bawa? Di semua masjid, makanya ada satu, dia itu anak muda lu sampai tua. Tua dia sadar. Dulunya di masjid itu, tiap hari diminta, enggak ngasih dia. Pak, ini ada semen, berapa salah kita enggak ada, enggak dikasih. Orang miskin di sampingnya bodo amat deh. Enggak ngasih. Di saat umurnya sudah lanjut, 65 itu, dia sudah pingin itu.
ingin bersedekah. Datanglah dia ke masjid nganterin semen. Kami nggak butuh. Masjid sudah selesai. Keramik juga sudah selesai semuanya. Nggak terima. Orang miskin di samping dia udah kaya, maaf kasih aja ke orang lain. Kemana kita bawa? Itu di dunia. Apalagi kita bawa harta, masih sisa kita bawa ke akhirat. Besok harta itu diikatkan di sini seperti rantai neraka. Ya bawa-bawalah, mau bawa aja. Kita sekarang numpuk-numpuk banyak itu, di sana orang minta kita nggak ngasih, ada yang perlu kita nggak bantu. Inilah orang itu. Dia kemana-mana bawa di kampung itu nggak ada yang nerima. Saya bukan nggak nerima Pak, bukan nerima nggak zakat dari Bapak, tapi saya udah kaya. Bukan nggak nerima sedekah, kasihlah ke orang lain. Itu yang kita ingin. Di saat orang lain butuh kita abaikan. Di saat kita yang butuh orang itu nolak. Kita nggak dapat apa-apa. Allah Ta'ala akan karma seperti itu. Makanya jangan pelit-pelit. Jangan kikir kita itu. Jangan bakhil. Karena hukum bakhil termasuk itu maksiat yang batin yang 10 hukumnya dosa besar. Karena harta itu yang kasih Allah Ta'ala. Di saat ada orang miskin itu Allah makhluk ataupun hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh kita bantu dia, kita tahan. Allah Ta'ala akan menahan rezeki kita juga. Nah, kalau Allah Ta'ala buka satu keran buat kita itu, bukalah 3 ataupun 4 keran di bawahnya. Biar air di dalamnya itu bersih terus. Kalau hanya atasnya buka keran kita terima rezeki dari Allah Ta'ala, tidak pernah kita keluarkan, keruh itu jadinya. Keruh. Tidak pernah kita keluarkan zakat, tidak pernah kita bersedekah, anak yatim kita abaikan, harta kita itu bertumpuk-tumpuk itu nggak tahu bagaimana itu. Kadang-kadang ada hak zakat kita nggak keluarkan. Kita campurkan hak punya orang miskin dalam harta kita itu seperti kita masak kuah sapi kita kasih daging babi. Kalau udah hak itu hak orang lain kasih kita keluarkan. Nah, paham ya? Nah, jangan takut miskin maksudnya dengan bersedekah itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ba'asallahu al-khalaiq yaumal qiyamah, nada munadin min tahtil arsi salasata aswatin, ya ma'syaral muwahhidina, innallaha qad afa ankum falyafu ba'dukum an ba'din." Apabila membangkitkan oleh Allah Ta'ala akan segala makhluk di dalam hari kiamat, maka menyeru oleh malaikat yang menyeru daripada bawah aras 3 kali, berteriak-teriak dengan suara yang keras, dengan katanya, "Hai segala orang yang mentauhidkan akan Allah Ta'ala, telah maafkan oleh Allah Ta'ala daripada kesalahan kamu, maka maafkan oleh kamu akan kesalahan setengah kamu." Besok hari kiamat. Hari kiamat, kata Nabi dalam hadis yang lain, riwayat Tabrani, apabila besok sudah dibangkitkan kembali manusia, malaikat menyeru di bawah aras dengan seruan yang sangat keras 3 kali. Seruan malaikat, "Hai segala orang yang mengesahkan dan mentauhidkan Allah Ta'ala, Allah telah memaafkan dosamu dan kesalahanmu, maka maafkanlah dosa ataupun kesalahan orang yang lain yang masih belum engkau maafkan." Karena besok hari kiamat itu masih ada itu. Masih ada orang mencari-cari kita dan kita cari orang lain untuk minta maaf. Itu di terakhir itu. Masih ada orang yang pingin bayar utang. Dia ngejar-ngejar bawa api neraka di tangannya itu. Apa itu? Ini utang belum saya bayar, utang kamu. Sudah saya ikhlaskan. Selesai. Saya pernah berdosa dulu di dunia. Sudah saya maafkan, selesai. Mengurangi dosanya sedikit. Jadi seruan itu, wahai orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah memaafkan dosamu, maka maafkanlah dosa setengah kamu. Kalau Allah saja sudah memaafkan kita itu, kita jangan menahankan kesalahan orang lain. Maafkan.
Jangan diabaikan. Makanya dulu kalau bayar utang bayar. Maka jangan fitnah-fitnah terus. Enggak, saya maafkan hari ini. Enggak boleh. Maafkan saja. Allah telah beri rahmat, telah maafkan dosa dan kesalahan kita itu, maka maafkan oleh kamu akan kesalahan setengah. Nah, paham ya? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Musa, ya Rabbi, ayyu ibadika a'azzu ilaik? Qala allazi iza qadara afa. Kata Nabi Musa alaihissalam, hai Tuhanku, siapakah yang terlebih mulia kepadamu? Maka firman Allah Ta'ala, yaitu hambaku yang kuasa membalas akan kejahatan orang yang mendalimi akan dia, maka maafkan ia akan kesalahan orang itu. Jadi dalam hadis yang lain kata Nabi, dulu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah yang terlebih mulia kepadamu di sisimu? Siapa yang paling mulia? Kata Allah Ta'ala, yang mulia di sisiku adalah hambaku yang sanggup membalas kejahatan orang yang mendaliminya dengan memaafkan kesalahannya. Itu sangat sulit. Padahal itu orang yang paling mulia. Di saat Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala. Yang paling mulia di sisiku, kata Allah, orang yang dizalimi tiap hari. Yang mendaliminya terus menerus. Tetapi dia membalasnya dengan memaafkan seluruh dosa dan kesalahannya. Itulah orang yang paling mulia di sisiku. Kita tiap hari sembahyang, puasa, segala macam, bersedekah. Tapi dosa orang lain tidak pernah kita, belum mulia itu. Kita selamat dengan sembahyang kita. Apakah kita sudah mulia? Belum tentu. Carilah kemuliaan dengan hal seperti ini. Ini kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Ingin kita dapat kemuliaan daripada Allah Ta'ala, maafkanlah seluruh dosa dan kesalahan orang yang pernah menzalimi kita. Separah apapun. Sulit. Sangat sulit. Macam-macam dia hina kita itu. Tiap hari dia ngomong kita terus. Mau ada, mau enggak, pokoknya tiap hari. Di saat dia minta maaf, kayaknya agak sulit kita maafkan. Kalau ingin, ingatlah. Kalau kita ingin kemuliaan, di saat orang itu datang minta maaf, saya minta maaf gini-gini. Ingat. Jangan ingat dosanya, sakit hatinya jangan ingat. Tapi pahalanya yang kita ingat. Kalau saya maafkan dia, saya sangat mulia. Maafkan. Ya, saya maaf. Sebelum kau minta maaf, saya juga minta maaf. Saya enggak ingat lagi masa-masa itu. Cuma pesan saya, janganlah seperti itu lagi. Bukan hanya kepada saya, kepada orang lain juga gitu. Itu perbuatan tidak baik. Ikhlas saya minta maafkan. Saya pun minta maaf kalau ada dosa, mungkin saya pernah ngomongin kamu, saya minta maaf juga. Dia maafkan. Kalau kita tahan dosa dan kesalahannya, juga seperti itu. Ya, paham kan? Ada pertanyaan? Maka terlepas secara hakikat kan, sehingga hari kiamat terlepas. Tetapi secara ajroh dia lah kiamat. Sehingga kamu repot dalam tanya orang. Oke. Ka. Sehingga hari kiamat kejak lo mak tanya orang kiamat. Kali halong lupa. Mereka berharga kan bergah kan. Baik susah hurung. Kayak orang yang ngutang, kita sudah ikhlaskan itu. Tapi kita enggak ngomong kepadanya. Enggak ngomong itu. Secara hakikat dia sudah terlepas, sudah halal. Tapi dia kan mikir tiap hari bagaimana utang. Sebaiknya kita ngomong. Ini kemarin ada 20.000. Mungkin kamu sudah lupa. 20.000 kan kita cepat lupa. Kalau kita ngutang kan. Kalau orang yang punya kan ingat terus dia. Jadi saya ikhlaskan. Saya halalkan itu. Selesai masalah. Kita dapat pahala, dia tidak lagi berdosa, tidak boleh.
Oh iya ya, lupa sayanya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ala man zalamahu faqadin tasar." Barang siapa mendoakan atas orang yang menzalimi akan dia, maka sesungguhnya ia meminta tolong balas akan orang yang menzalimi akan dia daripada Allah Ta'ala. Ada orang yang menzalimi kita, kita berdoa, ya Allah, kalum terah baro ni Allah urun zalimi lu ni Allah. Lu nak balah nyan urusan ro ni Allah. Nyun lagi nyan cara kita berdoa, memang juga adanya. Boleh seperti itu. Tetapi kita sama aja meminta kepada Allah Ta'ala untuk mengazab orang itu. Kita belum maafkan dia kan? Ya Allah. Itu terserah Allah Ta'ala. Bagaimana cara? Tiap hari dia menzalimi saya, ya Allah. Enggak sanggup saya mendengarkan. Saya serahkan kepada Allah semuanya. Saya serahkan kepada Engkau semuanya, ya Allah. Sama saja kita berdoa, kita tolong balas akan orang yang menzalimi kita. Boleh, boleh. Tetapi yang demikian itu tiada dituntut oleh syarak, dan hanya sesungguhnya yang dituntut oleh syarak itu bahwa memaafkan orang yang menzalimi kita. Boleh, tetapi syarak tidak menyuruh seperti itu. Yang disuruh dalam agama adalah memaafkan seluruh kesalahannya tanpa diminta pun. Kalau kita lapor kepada Allah Ta'ala, sah-sah saja. Seperti yang kita sudah katakan tadi. Tidak apa-apa. Cuma ada yang lebih baik. Apa? Kita maafkan dosanya dan kesalahannya. Itu yang lebih baik. Kita cari mana yang lebih baik. Di saat kita meminta tolong kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menurunkan bala sangat luar biasa kepadanya. Kita juga melihat. Apa enggak ada belah kasihan melihatnya? Jangan mikir dia enggak pernah kasihan lihat saya itu. Di saat dia fitnah saya luar biasa dulu, dia enggak pernah kasihan. Jangan balas seperti itu. Itu bukan orang-orang Muslim yang sempurna, tidak. Rasulullah pecah ini, gerahamnya pecah, patah giginya ini, pecah bibirnya, alisnya juga pecah, sampai keluar darah di mukanya di saat perang Uhud. Pernah dia berdoa kepada Allah Ta'ala untuk melaknat seluruh kaum yang binasakan? Tidak. Bahkan dia menahan darah, biar darahnya yang keluar pada giginya, dari bibirnya, dari pelipisnya, biar tidak jatuh ke bumi. Dia tahan, dia gosokkan ke dadanya. Ada seorang sahabat melihat, kenapa Rasulullah seperti itu? Itu lagi berkecamuk perang Uhud. Perang Uhud. Setelah perang, seorang sahabat yang lihat tadi itu mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, saya melihat engkau tidak lagi memikirkan dirimu, tapi engkau sibuk dengan menahan darah yang ada di muka, biar tidak jatuh ke bumi. Kata Rasulullah, saya mendengar bisikan dari yang jaga bukit ini daripada malaikat. Katanya, wahai Muhammad, setetes darahmu jatuh ke bumi, Allah Ta'ala akan mengazab semua orang ataupun kaum yang telah melemparmu dengan batu itu. Satu tetes saja. Tapi Rasulullah tidak membiarkan itu. Padahal kalau dia biarkan seluruh kalah itu. Tetapi bukan itu tujuan Rasulullah. Makanya sahabat itu nanya, kenapa engkau enggak biarkan darah itu jatuh ya Rasulullah? Biar Allah melaknat itu. Kita sudah memarahi mereka. Kenapa engkau tidak mendoakan Allah sama Allah kepada Allah, biar Allah melaknat dan azab mereka? Daripada kita memarahinya. Kata Rasulullah, saya diutus bukan untuk melaknat orang itu. Diutus saya oleh Allah Ta'ala untuk mengubah akhlak mereka itu. Kalau saya berdoa kepada Allah, Allah mengazab mereka semua. Khalid bin Walid, pemimpin mereka, tidak bakal masuk Islam. Tetapi karena Rasulullah tidak membiarkan itu, setelah perang Uhud, pemimpin perang Uhud waktu itu, Khalid bin Walid masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Tetapi kalau Rasulullah membiarkan seperti itu, banyak yang masih hidup tidak bakal masuk. Orang sudah mati.
Allah Ta'ala mengazab. Begitu mulianya Rasulullah. Padahal mukanya sudah penuh dengan darah. Kapanpun Rasulullah berdoa, Allah Ta'ala pasti menerima dan melaknat orang-orang yang telah melemparnya. Tapi Rasulullah tidak begitu. Allah Ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah untuk sabar. Pengajaran pertama dalam Al-Quran, semua tertuju kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan kita umatnya dan kepada makhluk-makhluk yang lain. Contohkanlah Rasulullah. Muliakanlah. Kalau kita ingin mulia di sisi Allah, maafkanlah dosa dan kesalahan orang seberapapun parahnya itu. Begitu mulianya Rasulullah. Karena dia tiap hari mendoakan dirinya, ya Allah berikanlah aku adab yang baik, berikanlah aku perangai yang baik, berikanlah aku perangai yang lemah lembut. Allah Ta'ala nerima doa Rasulullah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, dia beradab sangat baik, perangainya sangat baik, dan perangainya lemah lembut. Kenapa? Dia berdoa tiap hari itu. Kita berdoa, ya Allah limpahkan rezeki, ya Allah. Tiap hari itu. Enggak habis-habis dengan rezeki kita. Sesekali berdoalah seperti itu. Ya Allah baikkanlah perangai. Baikkanlah adabku. Baikkanlah, lemah lembutlah perangaiku. Tiap hari, makna tiap hari. Berkekalan Rasulullah berdoa seperti itu. Makanya Rasulullah lembut perangainya. Ya, kita juga begitu. Kalau tiap hari kita berdoa seperti itu, Allah Ta'ala terima doa kita itu, akan lembut. Tiba-tiba kita ngomong ke orang lain lembut. Perangai kita jadi baik. Di saat orang menzalimi kita, kita biasa saja. Orang melihat, kok jadi begitu dia? Allah telah menerima doanya. Tiba-tiba Allah bisa membalikkan. Kapan saja Allah Ta'ala bisa bolak-balik. Kita juga heran, kenapa kok lembut amat dia ini? Kok perangai yang baik sekali. Dulu ngerocos saja begitu. Allah Ta'ala sudah menerimanya. Sudah mengubah hidupnya. Itu yang kita ingin. Nah, makanya Rasulullah berdoa seperti itu tiap hari. Nah, paham kan? Adapun kelebihan orang yang berperangai yang lemah lembut. Oh, ada pertanyaan dulu sampai sini dulu. Tidak ada? Tapi paham nih ya. Adapun kelebihan orang yang berperangai yang lemah lembut, maka sabda Nabi SAW bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, innahu man u'tiya haddahu minar rifqi faqad u'tiya haddahu min khairat dunya wal akhirah, wa man hurima haddahu min rifqi faqad hurima haddahu min khairid dunya wal akhirah. Hai Aisyah, bahwasanya barang siapa diberi oleh Allah Ta'ala akan dia bahagian daripada berperangai dengan lemah lembut, maka sesungguhnya telah diberi oleh Allah Ta'ala bagian daripada kebajikan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan barang siapa tegahkan oleh Allah Ta'ala akan bahagian daripada perangai yang lemah lembut itu, maka sesungguhnya telah ditegahkan oleh Allah Ta'ala akan bahagian daripada kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Sebagian daripada ciri-ciri ataupun kelebihan orang-orang yang berperangai lemah lembut, maka sabda Nabi kepada Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, innahu man u'tiya haddahu minar rifqi. Kata Nabi kepada Aisyah, Aisyah, barang siapa Allah Ta'ala memberikan perangai yang baik, berarti Allah Ta'ala sudah memberikan bahagian kebajikan
baik di dalam dunia maupun di dalam akhirat. Sudah ada kebajikan dalam diri kita itu. Siapapun yang mempunyai perangai lemah lembut, berarti Allah telah memberikan bahagian daripada kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Ingin kita mendapat kebajikan banyak, baik di dunia maupun akhirat, berperangailah dengan perangai lemah lembut. Assalamualaikum, datang orang ke rumah. Waalaikumsalam. Saya lihat siapapun, masuk. Mau minum apa ini? Masuk. Tiap buruk kah? Masuk. Jangan berkurang apabila datang tamu. Siapa yang datang ke rumah, orang itu mengantarkan rezeki walaupun dia tidak nenteng apapun. Rezeki rahmat datang ke rumah kita itu. Rahmat. Hari ini kita tidak mendapat rahmat. Besoknya. Makanya kata sebagai ulama, makin banyak orang datang ke rumah, makin beres rumah itu, makin bahagia rumah itu, makin senang. Kita seumur hidup ini nggak pernah datang ke rumah satu pun ini. Kok nggak ada rumah saya ya? Karena malaikat juga ikut dengan orang-orang silaturahmi itu. Di saat orang itu pulang, seluruh keburukan rumah dalam rumah itu dibawa oleh yang datang ke rumah itu. Bukan diambil olehnya, dibuang. Dia bawa rezeki, kemudian dia keluarkan yang tidak baik. Berbahagialah bila sering kita dikunjungi oleh orang. Rasulullah sangat senang dari itu. Bila ada orang-orang banyak ke rumah. Kemudian dia datangi kepada para sahabat. Paham ya? Kadang-kadang ada orang itu, kita datang ke rumah marah itu. Marahnya enggak ngomong, tapi wajahnya. Tak ada seperti itu kan? Kita enggak 5 menit enggak bedah itu. Kalau wajahnya sudah wajah merah marun gitu kan. Nah, itu apa bikin minum? Enggak usah ini. Ini sebentar aja. Kalau bikin saya bikin, kalau enggak ya udah. Kalau begitu, ini kayaknya buru-buru saya. Buru-buru. Kadang-kadang ada orang-orang Aceh cerita dulu, orang-orang Aceh. Kita udah lama nggak pulang-pulang ini, mungkin 1 jam kah. Dia udah nggak suka melihatnya itu. Datang ke dapur itu, lempar kom kah kan, prang. Itu sudah harus pamit kita itu. Ada aja di belakang itu. Dia pecahin gelas, prank. Pulang-pulang. Ada yang kom kosong itu, kom kue. Dia krom. Itu jangan duduk lagi. Mungkin yang nemani kita itu suaminya ataupun istrinya. Suaminya ada ke belakang. Prang sana itu. Kadang-kadang ngejar ayam. Sana pulang, pergi. Ayam dia kejar. Disuruh. Kalau sudah model begitu, Bu, saya mau pamit ini lagi buru-buru. Dari tadi. Tapi jangan seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak seperti itu. Di saat datang tamu ke rumahnya, malah nyuruh nginap. Dia sangat senang itu. Ini sudah agak pukul jam 11. Apa kita nginap di sini aja? Ini insya Allah ada kamar daripada pulang. Senang dia. Seberapapun lama orang itu, dia senang. Nggak terganggu. Cuma kita yang tamu juga mikir. Kalau kita lihat mata orang yang punya rumah saudara begini. Ada adab menerima tamu, ada adab bertamu juga ada. Maksudnya berbahagialah bisa ada orang yang ke rumah. Karena di saat orang ke rumah itu, di mana letak bagusnya? Di saat memberi, saling memberi. Kalau dia tidak bawa, kita yang beri. Itu sudah dianggap silaturahmi yang paling bagus. Dia nggak nenteng apa-apa, kita nggak kasih minum, itu kurang sempurna silaturahmi.
Batapu. Nggak usah pergi minum. Mungkin orang itu nggak bawa, nggak punya uang. Jangan lihat yang dia bawa, tetapi lihatlah dia datang ke rumah kita. Belum tentu dia ke rumah orang lain datang. Nah, paham ya? Itu kata Rasulullah kepada Aisyah. Dan barang siapa ditegahkan oleh Allah Ta'ala akan bahagian daripada perangai yang lemah lembut itu, maka sesungguhnya telah ditegahkan oleh Allah Ta'ala akan bahagian daripada kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Sebaliknya bila Allah telah menegahkan, orang-orang yang menegahkan dia dapat perangai lemah lembut, dia tidak bisa perangai lemah lembut. Allah menegahkan kepadanya kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Kita tidak pernah dapat kebajikan. Apapun yang kita kerjakan seperti hambar itu. Kita rasa sombong, nggak pernah lemah lembut. Apa gunanya kita salat? Kita angkuh itu. Apa gunanya kita puasa? Kita dengki kepada si A, si B. Nggak pernah lemah lembut kita itu. Ibadah kita itu buat apa? Karena kata Rasulullah, demi Tuhan kata Rasulullah, tidak akan masuk surga kata Nabi Muhammad, kecuali orang-orang yang berperangai dengan perangai baik. Orang perangai lemah lembut. Demi Tuhan kata Nabi, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang berperangai dengan perangai yang lemah lembut dan perangai baik. Apa guna kita salat kalau kita tidak memiliki perangai baik? Kita salat, selamat kita itu dengan salat. Tapi kalau ingin kita rahmat Allah Ta'ala paling banyak, berperangailah lemah lembut dan berperangailah yang baik dan beradablah dengan yang baik. Itu saja. Seperti doa Rasulullah. Kalau kata tiap hari kita puasa, tiap hari kita sedekah, salat tidak pernah telat daripada waktunya, tapi perangai kita tidak pernah baik. Dengan tetangga enggak pernah akur kita itu. Ngapain kita? Nah, nanti ya, paham ya? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahabballahu ahla baiti adakhala alaihim rifqa." Apabila kasih Allah Ta'ala akan orang yang di dalam rumah itu, niscaya masukkan ia atas mereka itu orang yang berperangai lemah lembut, lagi halim. Bila Allah Ta'ala sudah sayang kepada isi rumahnya, salah satu isi rumah itu Allah Ta'ala akan ngasih perangai yang baik dan halim. Halim tidak kuat marah. Allah Ta'ala sudah mulai sayang dengan rumah itu. Sudah mulai kasih Allah Ta'ala akan orang yang di dalam rumah itu. Niscaya Allah Ta'ala memasukkan ia atas mereka itu orang yang berperangai lemah lembut, lagi halim. Kita yang di dalam rumah orang yang halim, tidak pernah marah, dan kita dalam rumah ada perangai lemah lembut, dan yang datang juga seperti itu. Kalau kita orang yang tidak berperangai yang baik, yang datang mudah-mudahan gitu juga. Tergantung kita. Kita orangnya sangat baik, yang jahat nggak berani itu. Saya mau datang ke rumah dia lah, mau saya fitnah si A, si B. Enggak berani, karena dia enggak ini. Enggak akan nyambung. Kita perangainya lemah lembut, kita halim, tidak pernah marah segala macam. Allah Ta'ala akan ngasih ke rumah itu, walaupun tidak semua isi rumah ada dalam rumah itu orang perangai lemah lembut dan halim. Ya, itu ciri-ciri Allah Ta'ala sudah kasih dan cinta kepada rumah itu. Di saat Allah Ta'ala sudah sayang dan cinta kepada isi rumah, rahmat tiap hari akan datang. Tiap hari Allah Ta'ala mengutuskan malaikat rahmat untuk membawa rahmat ke dalam rumah itu. Bukan rahmat dikasih kita uang banyak, tidak. Tapi kebahagiaan dalam rumah. Tenang, nggak ada uang, slow, relax. Ini kadang-kadang kita banyak uang masih susah. Kenapa? Tidak ada rahmat dalam rumah itu. Uang padahal masih ada 10 juta. Kita udah sibuk. Ini 10 juta, 20 hari lagi. Mana nanti ini?
Sibuk kita. Kenapa? Kenapa? Enggak ada rahmat dalam rumah itu, enggak ada kebahagiaan. Orang yang mengakui bahwa rezeki Allah Ta'ala yang turunkan, yang kasih, besok dia makan apa? Dia nggak mikir itu. Tugas dia ikhtiar dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya sudah menguasai. Saya jualan, kalau dagang ya dagang, kalau kerja kerja, apapun bentuk usaha sudah dia kerjakan. Sambil dia berdoa. Rezeki Allah Ta'ala yang turunkan. Dia tidak susah. Nggak sibuk deh. Karena rahmat tiap hari. Allah Ta'ala sudah mulai kasih sayang kepada rumah itu. Makanya lemah lembutlah kepada siapa? Senyum kita sebut. Bahkan orang yang lemah lembut, orang sering senyum, akan awet muda. Ya kan? Kadang-kadang umur 50, kita lihat seperti 27. Ini 27 seperti 64. Oh, umurmu berapa? 27. Kok seperti 57? Senyum tidak pernah. Perangai kurang baik, begitu. Agak mengkerut gitu kan. Jadi ceria. Hidup ini ceria. Susah, enggak usah laporkan, ngeluh kepada orang lain, enggak usah. Kita sudah 3 hari enggak makan. Apa perlu kita ngeluh pada orang? Tidak perlu. Ya Allah, 3 hari saya enggak makan. Saya tahu ini ujianmu ya Allah. Berikan kami kesabaran dalam rumah ini. Gitu. Allah Ta'ala terima, kita senang. Itu ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak pernah membenci orang-orang seperti itu, tidak. Nah, kalau kita sering sholat, pokoknya apapun perintah Allah Ta'ala tidak pernah kita ingkari, Allah Ta'ala tidak benci kepada keluarga itu, tetapi akan diuji. Rasulullah pernah menahan lapar 3 hari. Abu Bakar Siddiq pernah menahan lapar sampai 1 minggu. Pernah ngeluh dia? Tidak. Dia tahu itu ujian kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita 1 hari sudah sibuk? Paham kan? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sedikit lagi ya. Oh, gimana hari ini? Ya, jangan malu-malu hari ini. Jadi ngeluh bidang apa ini? Ekonomi kan? Ngomong gini, kalau kamu ngeluh ke saya sama aja. Saya nggak bisa bantu. Ngeluhlah kepada Allah sambil berdoa. Habis sholat kamu mengeluh pada Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal. Kalau saya sanggup menahan lapar ya Allah. Tapi anak saya belum tentu. Dilaporkan pada Allah. Insya Allah akan terbuka semua itu. Akan ada solusinya. Kalau engkau ngeluh kepada saya terus, tak ada solusi. Saya juga hampir serupa dengan dirimu. Bahkan lebih parah saya. Ya. Apalagi ada orang ngeluh ngomongin ke suaminya kan. Nah, itu jelek sekali perempuan itu. Ngeluh ngomongin kejelekan suaminya. Bukan ke satu orang. Kalau kita curhat kepada satu orang nggak apa-apa lah. Tempat curhat. Kita ngomongin suami saya begini. Tempat curhat khusus 2 ataupun 1 orang. Ini hampir sekampung. Suami saya nggak beres. Waktu nggak bagus suaminya. Giliran suaminya nggak pernah dipuji. Giliran suaminya bagus, pontang panting, banyak uang, nggak pernah dipuji sedikit pun. Giliran suaminya tidak punya uang, kemanapun dia omong ke tetangganya. Nyesal saya kawin dengan dia. Ini anak siapa yang 2 biji ini?
Paham ya? Intinya berperangai dengan perangai yang maafkanlah dosa orang lain. Karena orang lain itu melihat kita bagaimana itu. Kita juga seperti orang lain begitu. Banyak seperti itu. Perbuatan yang baik beribu kali kita lakukan, orang tidak akan mengenang itu. Apalagi dia sudah membenci kita itu. Dia tidak akan kenang. Dia tidak akan puji. Sekali kita berbuat buruk, sampai kiamat dia ingat. Kebajikan kita lakukan kepadanya dulu. Dia nggak ingat lagi. Yang dia ingat, cuman keburukan sekali itu. Rupanya dia begitu. Tiap malam satu ngaji terus. Akhlaknya begitu. Sekali. Tiba kita bantu dia berkali-kali. Dia udah nggak ingat itu. Nggak ingat. Makanya kata dalam pepatah, beribu kali kita berbuat kebajikan, orang tidak akan mengenangnya. Tapi sekali kita buat keburukan, orang akan mengingatnya sampai mati deh. Itu orang model seperti itu, orang yang tidak baik. Yang dia lihat orang lain hanya sisi jeleknya saja. Kalau kita orang baik, kita tutup jeleknya, kita lihat dia sisi baiknya. Tutup. aja. Cemburu, Allah Ta'ala cemburu pada Rasulullah cemburu. Cemburu, tapi baik cemburu datar. Jangan terlalu cemburu. Suami pulang, minyak wangi sudah beda wanginya. Padahal coba minyak wangi tadi punya teman. Ini waktu pergi kok bukan begini wanginya. Ini kok beda? Ini dari mana ini? Dari mana ini? Itu hidung udah kembang kempes itu. Dari mana ini? Padahal nanya kayak enak. Dari mana? Kok agak beda ini? Agak enak harum. Enak wangi ini. Dari mana ini? Tadi punya teman. Saya coba kayaknya enak. Enak kayaknya? Enak. Selesai kan? Cemburu biasa saja. Kalau nggak ada cemburu juga tidak baik. Allah Ta'ala sangat cemburu kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Apalagi orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa dia tidak berdoa? Satu hadis lagi ya. Ini anak-anak dikondisikan dulu. Semua mata tertuju ke situ soalnya. Nah. Ini ayah putri salah berarti. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Aisyah, urfuki fa innallaha iza arada bi ahli baitin karamatan dallahum ala babir rifqi. Hai Aisyah, berperangailah engkau dengan perangai yang lemah lembut, yang tiada kuat marah. Maka bahwasanya Allah Ta'ala apabila berkehendak ia dengan orang yang di dalam rumah akan kemuliaan, niscaya menunjukkan akan mereka itu atas pintu berperangai dengan perangai yang lemah lembut, yang tiada kuat marah. Itu pesan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan Aisyah seperti itu. Wahai Aisyah, berperangailah engkau dengan perangai yang lemah lembut dan halim, itu tidak kuat marah. Karena Allah Ta'ala, bila Allah berkehendak dengan orang-orang yang ada dalam rumah berkehendak kemuliaan, Allah Ta'ala akan menunjukkan kepada mereka pintu berperangai dengan perangai yang baik dan pintu yang tiada kuat marah. Itu. Kalau sudah mulai dalam rumah itu, orang sudah perangainya perang baik, dia sudah halim, dulunya kuat marah, sekarang sudah agak reda, Allah Ta'ala sudah mulai menunjukkan, sudah mengasihkan kemuliaan dan rahmat kepada keluarga itu. Ya, itu pesan Aisyah, nasihat pesan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga kepada kita semua isi rumah.
Karena yang paling pada Aisyah. Karena perempuan sering tidak halim. Kalau laki-laki mungkin dia itu sanggup halim. Tidak kuat marah. Perempuan melendu. Ini bukan menjauhkan perempuan. Makanya Rasulullah mengingatkan Aisyah seperti itu. Pengen kita dapat kemuliaan dalam rumah. Berperangailah engkau dengan lemah lembut. Pengen Allah Ta'ala ngasih rahmat dalam rumah kita itu. Engkau halimlah. Ataupun jangan kuat marah. Itu pada istrinya. Kita juga seperti itu. Kalau ingin kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Dalam rumah kita. Nah, seorang suami menutup aib istrinya. Seorang istri menutup aib suaminya. Tak ada orang-orang yang ngomong duduk dimanapun seperti yang kita surah tadi itu. Bukan orang lain dia upat. Keluarganya, bapaknya, ibunya, suaminya habis diupat sama dia. Itu ciri-ciri perempuan yang tidak baik. Seberapapun kesalahan istrinya, dia sanggup menutup oleh si suami itu. Seberapapun parah seorang suami, perempuan sanggup menutupnya. Ciri-ciri yang baik. Di saat itulah Allah Ta'ala akan menurunkan kemuliaan dalam rumah itu. Nah, di saat Allah Ta'ala sudah memuliakan rumah itu, hidup adem, ayem, santai. Orang nggak tahu rumah itu. Rumah kita itu nggak tahu. Punya uang apa enggak? Enggak ada yang tahu. Selalu orang memikirkan kita itu orang kaya raya. Adem aja nggak pernah ngeluh dia. Waktu keluar ceria terus. Padahal kita baru lapar. Tertawa begini. Kita nggak sanggup lagi tertawanya. Tapi kita tertawa. Kita bikin senang diri sendiri. Di saat orang lain melihat senang. Berarti kita bukan orang susah. Padahal sudah 3 hari kita nyaris tidak makan. Nah, jangan pernah mengeluh. Beri lagi Indo sampai paslon. Dan lagi sabda Nabi SAW, Innallaha rafiqan yuhibbur rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unfi. Sungguhnya Allah Ta'ala itu lemah lembut, lagi kasih sayang ia akan orang yang berperangai lemah lembut, yang berperangai kasih sayang, dan memberi oleh Allah Ta'ala atasnya akan sesuatu yang tiada memberi atas orang yang kuat marah itu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu lemah lembut. Kepada siapa? Kepada orang yang berperangai lemah lembut. Allah Ta'ala akan mengasih sesuatu kepada orang-orang yang lembut perangainya, yang murah hati, tidak dikasih kepada orang-orang yang tidak memiliki sifat itu. Apa yang dikasih oleh Allah Ta'ala? Kemuliaan. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan rahmat dan kemuliaannya kepada orang-orang yang tidak berperangai lemah lembut. Kenapa? Karena Allah sendiri lemah lembut. Makanya Allah Ta'ala akan kasih kepada orang-orang yang lemah lembut, yaitu rahmat dan kemuliaan, sesuatu yang Allah tidak ngasih kepada orang-orang yang kuat marah. Nah, adem kita slow, relax, santai kan? Ada orang ngomongin, santai aja. Allah sudah muliakan kita itu. Kita sudah perangai lemah lembut. Ada yang hina, hinakanlah. Orang upatkanlah. Orang ngomonginkanlah. Silakan saja. Kita slow saja. Nah, kita sudah enak hidupnya itu. Karena Allah Ta'ala sudah kasih sayang kepada kita ini. Kalau kita masih menggirkan orang-orang yang menghina kita itu, belum itu. Apalagi kita sampai tidak memaafkan dosa orang itu. Ya, paham ya? Kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, i'lam anna rifqa mahmudun yudadduhul anfu wal hiddah. Ketahui olehmu bahwasanya bermula perangai yang lemah lembut itu dipuji oleh syarak, dan lawannya itu anfus. Anfu wal hiddah, yakni keras perangai dan kuat marah. Dan keras perangai itu yaitu jadi daripada kuat marah dan keras hati. Dan rifku dan lain
yakni orang yang berperangai kasih sayang dan lemah lembut itu, yaitu jadi daripada husnul khuluq dan salamah, yakni baik dan perangai yang murah. Wallahu a'lam. Kata Imam Ghazali bahwasanya orang yang berperangai lemah lembut itu dipuji dalam agama. Allah Ta'ala memuji orang itu, Rasulullah memuji orang berperangai lemah lembut, dan agama memujinya. Kenapa? Lawan daripada yang perangai lemah lembut itu adalah amfu hiddah, yaitu perangai yang buruk, keras perangai dan kuat marah. Kalau ada orang seperti itu, Allah Ta'ala tidak suka sama dia, Allah Ta'ala tidak memujinya, agama juga mencelanya. Makanya kita enggak pernah hidup senang. Allah Ta'ala mencela kita itu orang yang tidak baik perangainya, yang tidak halim, kuat marah, ataupun keras perangai. Rasulullah tidak suka kepada kita itu, agama mencela kita itu. Syarak mencela. Dia pernah tenang hidup kita itu. Walaupun bergelimang harta, tidak akan bahagia hidupnya. Karena kita memiliki perangai yang dicela oleh syarak dan tidak dipuji oleh Allah Ta'ala. Berperangailah perangai yang baik, perangai lemah lembut. Perangai yang kasih sayang dan lemah lembut itu, jadi ia daripada husnul khuluq, yakni daripada baik dan perangai yang sangat murah. Itulah. Ingin hidup tentram, milikilah perangai yang lemah lembut, milikilah perangai yang baik, dan kita miliki yang halim, yaitu 3 kuat. Allah. Ini sudah sampai paslon, sudah cukup. Kalau ada pertanyaan, silakan. Utang lagi ya. Berarti dia yang perangai buruk dia. Hah? Tidak. Karena gini, kalau kita ngutangin yang dulunya saja nggak dibayar, kalau kita ngasih lagi, beban bertambah dia kan? Bertambah beban. Nanti tambah parah itu. Tapi ngomongnya lemah lembut gini. Ini ada, tapi bukannya saya nggak ngasih. Yang itu saja kamu belum bayar. Kan saya akan butuh juga. Kalau saya ngasih lagi, numpuk beban kamu itu. Kalau dia sakit hati, berarti dia perangai tidak baik. Kalau kita minta ke orang, belum tentu orang itu ngasih kan? Kan ada 2. Kita minta ke orang, mungkin dia kasih, mungkin tidak. Kalau dikasih kita bersyukur, kalau tidak kasih, kita mau bilang apa? Nggak boleh sakit hati. Berarti kalau dia sakit hati, jadi perangai dia kurang baik. Kecuali dia tidak ada utang, ya kan? Dia baru kita ngasih kalau kita mampu. Nah, kalau dia misalnya kita nggak ngasih pun dia nggak boleh sakit hati, apalagi dia masih punya. Berarti di warung dia. Jadi tiap hari nulis. Apalagi kita dagang, kita kan butuh modal kan. Kalau diutangin terus kan bangkrut gitu. Nah itu nggak apa, biarlah dia sakit hati, kita nggak salah. Karena dia sudah punya utang duluan, sudah banyak. Kalau saya kasih terus, besok saya itu belanja apa? Ini kamu udah punya utang sini sudah 200.000, cicillah dikit-dikit. Gitu. 2 juta ya? 2 juta udah separuh warung hilang kita itu. Nah, nanti orang itu tidak baik, nggak ada niat baik. Seharusnya kalau dia sudah banyak utang, kalau dia tidak mampu cicil, tidak utang lagi, ini saya mohon maaf belum mampu. Kasusnya kan begitu. Kita senang dengarnya kan? Nah, apalagi ke bank keliling lebih parah itu. Kalau kita ngutang ke bank keliling, sama saja itu membangkrutkan diri sendiri itu. Kalau bank keliling.
Nggak akan kaya kita ngutang ke bank keliling itu. Bangkrut ada. Apalagi bank keliling yang tiap hari, yang tidak hari bayar. Kita utang 2 juta. Belum kita pakai uangnya, sudah besok udah di sini. Kita udah belum pakai utang itu. Kalau per bulan oke lah sudah kita pakai kan. Jadi kita bayar ada untungnya dari 2 juta itu. Ini belum. Hari ketiga kita belum pakai modal itu. Dia udah nagih terus. 40 ribu. 50 ribu. 5 hari kita belum pakai uang itu, sudah habis paruh. Makanya kalau bank keliling, bank 46 namanya itu yang ada membangkrutkan. Dan hukumnya dosa. Gitu deh mah, dibiarin saja, dibiarin sakit hati. Tapi ngomongnya lemah lembut. Tolonglah, jangan lama-lama ya. Saya udah ciki-ciki nggak ada lagi di warung saya ini, tolonglah untuk belanja. Kalau dia marah-marah, berarti orang dia tidak halim deh itu. Tidak, bukan ciri-ciri perangai yang baik. Maka hidupnya seperti itu. Nah, kita tenang-tenang saja. Biar satu saat Allah Ta'ala yang membalas semuanya. Sama itu. Karena adik kakak lah dia itu. Kesel itu sudah tergolong dalam ghadab, dan marah. Cuma kita nggak keluarkan mungkin ya. Agak-agak kita tahan. Cuma mulutnya gini. Nah, kadang wajarlah kita kesel misalnya kan. Seperti cerita Tehma tadi, kesel kita itu. Udah 2 juta belum bayar, masih pingin ngutang lagi itu. Apa nggak kesel itu? Ada lagi? Kenapa? Nah, kalau dia ngomong seperti itu, kalau nggak mau ya udah. Saya gini, ini ngajinya gimana di sana? Misalnya dia ngomong, nanya, oh, yang gimana itu? Baca Al-Quran? Maksudnya ngaji tafsir Al-Quran apa ngaji Al-Quran maksudnya? Ya, saya paham. Setahu saya MTA itu, ini bukan mojokkan suami Marini ya. MTA banyak di Jawa juga banyak itu. Banyak. Itu agak menyeleweng sedikit dengan kita ini. Bahkan di sana itu sudah dianggap itu sesat. Sebagian ya. Tapi saya itu belum telusuri bagaimana dalamnya itu. MTA itu. Kalau Mak Reni nolak dengan alasan itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak durhaka kepada suami. Saya akan ada apalagi tidak dipaksa ya nggak apa kan? Takutnya pas sekali itu agak kena gitu. Tapi nggak apa-apa kalau dilihat. Kalau misalnya tidak cocok, malah harus Mak Reni yang narik Pak Urip. Pak kayaknya kurang ini. Itu bagaimana? Dampingi saya saja malam Sabtu. Karena saya udah MTA banyak di Jawa banyak MTA. Malah dari sana MTA itu. Kalau majelis ulama sudah tidak baguskan MTA itu. Banyak sekarang orang-orang MTA ditarik ke NU ataupun ke Ahli Sunnah karena sudah banyak yang tidak.
Tidak, mungkin wakilah lah ya. Nah, cuma bagus. Cuma nagihnya jangan dengan kekerasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya wakilah dari Bu Dery. Katanya ini sudah ada tunggakan utang belum dibayar. Jadi saya ya disuruhnya. Nah, ini nggak apa-apa. Karena kalau Dery yang datang terus, pintunya nggak pernah dibuka. Assalamualaikum, ada orang gitu kan. Nah, jadi makanya disuruh saya ke sini. Dan Bu Dery tahu Om Rapli udah banyak uang ini, tolonglah. Nah, saya misalnya seperti itu kan, nggak apa-apa. Nah, jangan bawa pisau, bayar apa enggak ini, jangan. Memang banyak model-model. Memang yang namanya utang itu, kalau sedikit makanya orang-orang yang berduit, kalau utangnya sedikit, dia ikhlaskan saja. Karena berantem itu. Bermusuhan gara-gara utang. Banyak. Kalau misalnya utang 200 ribu, 300 ribu, kalau kita punya banyak uang, ikhlaskan saja. Kalau dia ketemu, sini. Kamu ingat enggak utang 300 ribu kamu itu? Ingat, udah berapa tahun? 8. Saya sudah halalkan itu. Udah jengkel katanya. Lebih bagus seperti itu. Dia aman, kita banyak pahalanya. Kita nggak kesel terus. Maksudnya kita cari pahala saja. Makanya yang menyangkut dengan utang, 2 kali mati syahid kita itu tetap tidak akan masuk surga. Padahal orang mati syahid tidak merasakan sakaratul maut, masuk surga tanpa hisab. Tidak dihisab amalnya. Kecuali orang mati syahid yang punya utang. Begitu parahnya orang yang berutang. Kita mati syahid, hidup lagi, mati syahid lagi, 2 kali mati syahid. Tidak akan masuk surga selama kita masih punya utang. Seberapapun utang itu. Kecuali kita nggak sanggup bayar. Tapi kita ada ngomong ke yang punya itu. Seberapapun. Nah, selama yang punya belum menghalalkan, tetap udah nggak utang. Walaupun 1.000 perak. Kita jangan menyepelekan uang 10.000. Alah 10.000 ya pidikah. Bayar utang sih. Bahkan semangat 10.000 pasti bawa 60. Bayar pitang. Dup 10.000 tan ji bayu, apalagi bak peleh menan bahaya. Bahaya bukan yang punya utang, bukan yang mengutangkan, yang berutang. Oh, kamu nggak bayar nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu harus ingat, Rasulullah pernah bersabda 2 kali kita mati syahid, kalau kita masih punya utang juga dilarang masuk surga. Nggak apa. Itu tema ya. Ngomong kepada yang 2 juta itu. Tapi kalau benar-benar dia nggak punya, itu jangan dituntut. Karena bayar utang di saat kita kaya. Waktu temponya sudah datang, kita tidak punya uang, kita nggak bayar, tapi ngomong ke yang punya. Saya minta maaf. Ini sudah datang waktunya, tapi saya itu nggak. Yang punya juga kan ini ngerti kan. Biar sama-sama enak. Banyak orang bermusuhan, adik dengan ayah, adik dengan kakak, anak dengan orang tua, gara-gara itu. Bahkan ada berita-berita kan, anak membenjarakan orang tuanya karena tidak membayar utangnya 5 juta. Itu anak isi neraka itu. Masa orang tuanya diutangin sampai 5 juta, sampai memenjarakan. Gara-gara itu. Apalagi dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salli